Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam modul 1.1 mulai dari diri. Dalam diagram trapesium usia serta refleksi nilai dan peran guru penggerak. Bersama saya Enina Fajaninta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Anwar Kali 2, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Berikut adalah diagram trapesium usia dimulai dari masa sekolah, usia sekarang hingga pensiun. Saya memasuki sekolah TK pada usia 4 tahun, memasuki SD usia 6 tahun, memasuki usia SMP pada 12 tahun, memasuki SMA pada usia 15 tahun, dan melanjutkan kuliah pada usia 18 tahun, serta dilanjutkan ke jenjang S2 pada usia 22 tahun dan saya lulus pada usia 24 tahun. Adapun usia saya sekarang adalah 33 tahun dan saya akan pensiun pada usia 60 tahun. Saya mengalami peristiwa negatif pada usia 11 tahun. Kemudian saya mengalami peristiwa positif pada usia 17 tahun. Tugas yang pertama adalah refleksi diagram trapesium usia. Berikut penjelasannya. Refleksi pertama. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Adapun peristiwa positif yang pernah saya alami pada usia 17 tahun, yakni ketika saya berada di kelas 2 SMA, saya mendapatkan juara 1 di kelas, mendapatkan prestasi di kelas dan mengikuti berbagai lomba mewakili sekolah merupakan hal yang sudah sering saya lakukan, namun menjadi nomor 1 di kelas memiliki kesan tersendiri buat saya kala itu. Selisih dengan usia sekarang, yakni 33 tahun dikurangi 17, yaitu 16 tahun. Berikut peristiwa negatif yang pernah saya alami. Adapun pengalaman negatif itu pernah saya rasakan pada usia 11 tahun di mana saya berada di kelas 5 SD. Wali kelas saya memberikan hukuman 1 pukulan menggunakan penggaris kayu di betis atau tangan ketika tidak mengerjakan tugas di rumah tanpa diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan kenapa sampai tidak mengerjakan. Selisih dengan usia saya sekarang adalah 33 tahun dikurangi 11 sama dengan 22 tahun. Refleksi yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pihak yang terlibat pada peristiwa positif yang saya alami yaitu wali kelas dan guru mata pelajaran yang mengajar dengan sabar dan penuh dedikasi sehingga saya mampu meraih prestasi dengan baik. Orang tua yang selalu mendukung saya dalam belajar dan mengapresiasi dalam setiap proses yang saya jalani. Begitu juga dengan teman sekelas yang selalu antusias untuk belajar dan bermain bersama. Adapun pihak yang terlibat pada peristiwa negatif yang saya alami, yaitu wali kelas yang mengajar saya di kelas 5 yang sangat tegas dalam mendidik, meskipun saya tidak suka dengan cara beliau memberikan hukuman. Dan teman-teman sekelas saya yang juga merasakan hal yang sama dengan saya saat belajar. Refleksi ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Silakan gunakan roda emosi praktik untuk mengidentifikasi persisnya perasaan Bapak Ibu di masa itu. Dampak emosi positif pada pengalaman positif yang saya alami. Dampak emosi yang saya rasakan adalah yang pertama, gembira dan senang. Saya sangat bahagia sekali atas prestasi yang saya raih. Saya kagum pada diri sendiri, kagum kepada guru yang sudah dengan baik mengajarkan sehingga saya memahami materi dengan mudah. Serta optimis, saya menjadi orang yang optimis untuk bisa meraih prestasi nomor 1 untuk selanjutnya. Dampak emosi negatif pada pengalaman negatif yang saya alami, dampak emosi yang saya rasakan adalah yang pertama, marah dan jengkel. Saya marah dan jengkel karena tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Saya takut. Saya menjadi orang yang penakut dan waspada agar tidak terkena hukuman kembali. Saya khawatir setiap saya khawatir jika sampai saya lupa ada tugas maka akan dipilih untuk hukuman oleh guru. Refleksi keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang?
Momen di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih mempengaruhi diri saya di masa sekarang karena peristiwa tersebut sangat berkesan dan membekas di otak dan hati saya, baik itu peristiwa positif maupun negatif. Hal ini berkembang dan mampu merekam dengan baik segala macam peristiwa yang sedang terjadi, sehingga pengalaman positif menjadikan saya gigih dalam berjuang sampai saat ini. Sedangkan pengalaman negatif mempengaruhi otak saya untuk membentengi diri dan selalu waspada hingga sekarang. Refleksi kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait dengan peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Berikut adalah pelajaran hidup yang saya rasakan. Saya tidak mudah menyerah dalam berjuang, meski kadang tidak mendapatkan keadilan. Terus belajar, menuntun murid secara adil dan bijaksana. Menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip seperti padi, mendidik murid dengan penuh kesabaran. Menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Refleksi yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Berikut adalah nilai yang saya miliki sebagai guru. Yakni belajar adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan setiap orang sampai dia mati. Dengan terus belajar, kita dapat mengimplementasikan salah satu peran guru, yaitu menerapkan pembelajaran yang bermakna untuk murid. Adapun tugas yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai dalam diri saya yang pertama adalah mandiri. Saya dapat mendorong diri saya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada diri saya. Saya juga mampu memotivasi diri sendiri untuk melakukan perubahan dan memulai sesuatu terkait dengan perubahan yang diinginkan. Nilai dalam diri saya yang kedua adalah reflektif. Saya dapat merefleksikan dan memaknai segala pengalaman dan peristiwa yang terjadi di sekitar saya. Saya juga memiliki banyak pengalaman positif dan negatif yang perlu dievaluasi untuk melakukan perbaikan dan di kemudian hari. Nilai dalam diri saya yang ketiga yaitu inovatif. Saya mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi di kelas berdasarkan kondisi kelas dengan menggunakan strategi, metode, atau upaya meningkatkan kemampuan positif dalam proses pengembangan potensi atau kemampuan murid. Nilai dalam diri saya yang keempat yaitu kolaboratif. Saya mampu membangun hubungan yang positif dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, atau untuk mencapai kepentingan bersama dalam pendidikan. Nilai dalam diri saya yang terakhir adalah berpihak pada murid. Saya mampu menciptakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid untuk menghasilkan siswa-siswi yang unggul. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran saya selama ini adalah pemimpin pembelajaran. Saya mampu membuat lingkungan sekolah yang nyaman untuk murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang mereka. Kemudian saya mampu menggerakkan komunitas praktisi. Saya diutus oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua kombel yang ada di sekolah saya, sehingga menuntut saya untuk berperan aktif agar kegiatan kombel tersebut tetap aktif. Selanjutnya saya mendorong kolaborasi antar guru. Dengan sebagai ketua komunitas belajar di sekolah, saya sering melakukan dan membentuk ruang diskusi terkait kegiatan pembelajaran untuk dibahas bersama serta menemukan solusi bersama, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Saya harus bisa membantu murid untuk menumbuhkan motivasi belajarnya sehingga mandiri serta membangun karakter murid yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, menjadi coach bagi guru lain. Dengan penuh dedikasi, saya tidak hanya membagikan strategi pembelajaran yang efektif, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang strategi manajemen kelas, penilaian yang berkelanjutan, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran. Saya memberikan dukungan, umpan balik konstruktif, dan berbagi pengalaman praktis untuk membentuk rekan guru dalam mengatasi tantangan pembelajaran. Demikian video dari kami dan terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.